Halo warga intelektual sekalian, kenapa Indonesia itu nggak maju-maju? Ada banyak faktor, tapi faktor yang paling berpengaruh itu adalah karena sistem pendidikan kita sangat-sangat tidak bagus sekali. Sistem pendidikan kita itu sangat buruk, salah satu yang terburuk di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara merubah sistem pendidikan Indonesia? Kalau kita berhasil merubah sistem pendidikan Indonesia, maka ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, maka permasalahan Indonesia itu bisa selesai. Kita akan menjadi negara adidaya seperti China misalnya, seperti Amerika dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita benahi dulu sistem pendidikan Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara memperbaiki sistem pendidikan Indonesia? Ada berbagai cara ya. Kita ambil contoh misalnya, ini hanya contoh ya. Jangan berpikir saya pro terhadap agama tertentu atau negara tertentu ya. Kita ambil contoh misalnya, salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia itu adalah sistem pendidikan negara Israel. Ya, kalau saya mengatakan Israel pasti banyak nanti yang alergi. Kamu pro Israel ya? Kamu pro Zionis lah. Ya saya dikata-katain sesat lah, apalah, masuk neraka lah sebagainya. Jadi nggak boleh seperti itu guys ya. Kita sebagai kaum intelektual dari manapun kita bisa belajar. Bahkan dari musuh kita sekalipun kita bisa belajar. Jadi warga Konoha itu ya kalau sudah mendengar nama Israel itu mereka akan alergi. Semua di mata mereka itu Israel itu jelek semua. Nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh membenci suatu negara itu ya dengan gelap mata. Suatu negara itu bisa salah, bisa benar ya. Indonesia juga seperti itu. Apakah Indonesia selamanya benar? Enggak. Apakah Indonesia selamanya salah? Enggak. Indonesia itu bisa salah di mata apa? Di mata orang Timor Leste. Di mata orang Timor Leste Indonesia penjajah guys. Jangan salah. Di mata orang Papua bisa aja Indonesia itu jelek ya. Jadi tidak selamanya negara itu benar dan tidak selamanya salah gitu. Ada saatnya benar, ada saatnya salah. Sama seperti sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Jadi kita bisa mengcopy ya. Mengcopy itu bukan mengcopy paste ya, tapi ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bagaimana cara mengamati atau meniru, memodifikasi sistem pendidikan yang ada di Israel? Caranya adalah menyesuaikan dengan budaya kita, menyesuaikan dengan lingkungan kita, menyesuaikan dengan karakter bangsa kita. Jadi bukan plek ketiplek ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sistem pendidikan di Israel itu sangat maju sehingga menghasilkan yang namanya sumber daya manusia yang sangat tinggi? Apa rahasianya? Kemudian, apakah sistem pendidikan di Indonesia itu dipengaruhi oleh agama? Ya, sangat dipengaruhi karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Banyak. Makanya ya, saya tuh sangat kesal ya kalau ada orang yang mengatakan, lu kan nggak percaya agama, ngapain lu bahas agama? Justru pertanyaannya harus dibalik guys. Ya, banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan agama, tapi kenapa lu ngelarang gua bahas tentang agama? Hukum-hukum di Indonesia itu dipengaruhi oleh agama, hukum-hukum ya konstitusi dan sebagainya dipengaruhi oleh agama. Jadi bagaimana mungkin saya nggak bahas agama kalau banyak keputusan kita sehari itu berdasarkan aturan agama, hukum-hukum ya. Hukum itu kan saya juga kena kan kalau misalnya nih orang yang mabuk agama bikin hukum misalnya ya, mereka pengen bikin contoh misalnya menegakkan syariat Islam di Konoha misalnya. Saya juga harus komen dong ya, karena ini kan mempengaruhi saya juga gitu. Saya juga bayar pajak dong, bebas ya kan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, lu kan nggak percaya agama, kenapa lu, mohon maaf ya, paling bodoh di dunia gitu. Mereka nggak tahu korelasi antara agama dengan eh, pendidikan, korelasi agama dengan pola pikir dan lain sebagainya. Agama itu sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu bangsa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia bobrok atau tidak? Sistem pendidikan Israel itu yang perlu kita tiru itu adalah yaitu sistem pendidikan yang bebas bertanya sama guru. Ya, di Israel itu mereka terbiasa berdebat ya. Mereka punya budaya debat. Jadi murid dengan guru itu setara ya. Tidak ada yang namanya feodalisme.
guru bisa bantah-bantahan dengan murid. Sementara kalau saya perhatikan di Indonesia itu, guru itu dianggap sangat-sangat ini ya, sangat mohon maaf ya, sangat seperti raja gitu, dirajakan, feodalis ya. Jadi kita itu sangat takut membantah guru. Padahal nggak masalah ya kalau berdebat, asal ya sopan gitu. Jangan berdebatnya itu berdebatnya tidak sopan. Kalau di ranah berdebatnya sopan itu nggak jadi masalah ya. Asal jangan menghina maksudnya ya. Asal jangan kritik masalah pribadi gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Jangan bahas masalah pribadi, masalah personal dan sebagainya. Ya kalau masalah publik nggak apa-apa bantah-bantahan. Jadi Israel itu punya budaya seperti ini. Bahkan ya pendidikan Israel itu menganut yang namanya pertanyaan itu lebih baik daripada jawaban itu sendiri. Jadi seseorang itu dinilai daripada pertanyaan, bukan jawaban. Jawaban nomor sekian-sekian, pertanyaan. Dari pertanyaan seseorang itu, kita bisa menilai apakah orang ini kompeten atau tidak. Ya, makanya ada istilah pertanyaan $1.000.000. Jadi pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban itu sendiri. Namun, ya kalau saya perhatikan di Indonesia itu, kalau ada murid yang sering bertanya sama gurunya, maka akan dikata-katain kelainan gitu. Maka akan dikata-katain, kamu itu ini ya, nggak ada sopannya, naik terus sama guru. Jadi kita dianggap seperti ODGJ gitu kalau suka bertanya, atau sesat gitu. Jadi hal inilah yang mempengaruhi kenapa pendidikan itu tidak maju-maju. Nggak maju-maju guys, dari dulu sampai sekarang. Kenapa pendidikan Indonesia itu tidak ya membebaskan muridnya bertanya ini dan itu ke gurunya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena pengaruh daripada agama. Suka tidak suka, kita harus mengakui ini. Karena di agama tertentu ada istilah yang mengatakan adab lebih penting daripada ilmu. Nah, cuman mereka gagal ya mengartikan kalimat ini, adab lebih penting daripada ilmu. Maksudnya gini guys, adab yang dimaksud itu jangan mencampuri urusan pribadi gitu, jangan mengkritik masalah pribadi, jangan berbohong. Itulah adab yang sebenarnya, bukan bahasa tubuh gitu. Jadi di Indonesia itu ya kalau saya perhatikan, orang Indonesia itu kalau misalnya melihat orang yang sopan santun, misalnya nih menggunakan gerakan-gerakan tubuh gitu ya. Ya misalnya nih sopan banget gitu. Ya ini disebut orang yang beradab, tapi bukan seperti itu sebenarnya orang yang beradab itu. Orang yang beradab itu adalah orang yang jujur guys. Ada tuh ya banyak di Konoha ya beradab ya sopan santun ya. Menggunakan baju agamis tapi mencuri, ada tuh koruptor itu beradab guys ya. Dalam pikiran orang Indonesia itu koruptor itu beradab guys ya, mereka ya hormat pada jaksa, mereka menggunakan baju-baju agamis ya, mereka senyum-senyum sambil dada-dada, itu kan beradab namanya. Jadi beradab yang dimaksud itulah kejujuran. Indonesia itu salah mengartikan yang namanya adab. Maksudnya adab yang dimaksud itu adalah kejujuran, ya, bukan bahasa tubuh. Jadi kita itu mengartikan adab itu seperti bahasa tubuh. Sopan santun yang sebenarnya itulah kejujuran. Ini kesalahan ya, dan ini sangat susah saya jelaskan bagi warga Konoha. Susah sekali. Kita tuh ya sangat sangat simbolis ya. Kita hanya melihat daripada luar-luarnya aja. Kita tidak pernah masuk pada esensi ya. Adab yang sebenarnya itu kejujuran guys. Itulah sialnya ya para pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu mengartikan adab itu sama seperti sopan santun ya. Sopan santun bahasa tubuh maksudnya ya. Bukan beradab itu jujur ya. Harusnya kan jujur ya. Itu yang paling utama, kejujuran yang paling utama. Jadi orang Israel juga seperti itu. Selagi mereka jujur ya, tidak ngurusi masalah pribadi, mereka bantah-bantahan sama gurunya nggak jadi masalah. Jadi nggak ada sekat-sekat di antara mereka feudalisme. Tapi kalau di Konoha kan kita harus mencium tangan guru ya, mencium kakinya ya. Jadi ini ya sangat-sangat ya yang sangat-sangat menurut saya pribadi sangat bisa kita rubah ya. Ini yang penghambat yang pertama ya. Kemudian berpikir kritis ya. Jadi orang Israel itu membiasakan muridnya itu berpikir kritis.
Sementara kalau di Konoha itu orang berpikir kritis itu dianggap sesat. "Oh, kamu sesat, masuk neraka." Ya, jangan ini dong, jangan berpikir kritis dong, ya. Nanti kamu dihukum dengan neraka dan lain sebagainya. Ya, jadi apa-apa dihubungkan dengan agama. Apakah agama terlibat kenapa seseorang itu tidak berpikir kritis? Ya, sangat terlibat ya. Karena gini guys ya, dalam agama tertentu di Konoha itu ada istilah yang mengatakan atau prinsip yang mengatakan otak manusia itu terbatas. Otak manusia itu terbatas. Jangan menuhankan logika. Jadi banyak warga Konoha yang berprinsip seperti itu. Jadi prinsip itu mempengaruhi pola pikir guys. Pola pikir mempengaruhi nasib. Ini ada korelasinya. Prinsip mempengaruhi pikiran manusia mempengaruhi pola pikir mempengaruhi nasib. Jadi ini berhubungan ya. Jadi kalau ada yang berprinsip lu menuhankan logika, maka ini akan ya sangat-sangat bisa merusak yang namanya berpikir kritis. Maka kita terbiasa tidak menggunakan logika gitu dalam berpikir. Kenapa kita didoktrin untuk tidak menuhankan logika? Ya karena kebodohan. Ya karena kebodohan kita tidak bisa berpikir kritis, tidak mampu berpikir kritis karena apa? Karena dibatasi oleh agama. Jadi agama itu seperti penjara ya. Jangan berpikir kritis, jangan menanya ini, nanya itu. Ya, nanti kamu masuk neraka. Dulu waktu saya kecil saya sering bertanya sama orang tua saya, sama bapak saya, sama keluarga. Dulu saya sering bertanya seperti ini sama keluarga. Kenapa dulu Nabi bertemu dengan Tuhan? Ya, kenapa dulu Nabi bertemu dengan malaikat? Siapa saksinya? Saya dulu waktu kecil, waktu umur ya 7 tahun, 8 tahun ya sudah bertanya seperti itu. Namun jawaban daripada orang tua saya bikin saya nggak puas ya. Saya tidak menyalahkan orang tua saya, tapi orang tua saya ngomong seperti ini. Zaman dulu Tuhan itu masih di dunia katanya gitu. Jadi kalau bertemu dengan Tuhan itu gampang aja. Itu jawaban daripada orang tua saya waktu itu. Dan jawaban itu bikin saya nggak puas ya, sehingga saya mencari sendiri jawabannya. Tahu apa jawabannya? Nanti akan saya bahas di next video ya. Kita fokus dulu tentang pendidikan ya, biar jangan kemana-mana topiknya gitu. Jadi pendidikan Israel itu mereka sangat-sangat mengutamakan yang namanya berpikir kritis. Maka murid-muridnya pintar, cerdas, berpikir kritis. Sementara di Indonesia berpikir kritis itu dianggap ODGJ, dianggap sesat, dianggap masuk neraka dan sebagainya. Ini yang perlu kita tiru ya terhadap pendidikan kita. Kemudian apalagi agama ya. Jadi agama mempengaruhi. Jadi dalam agama Yahudi itu ada istilah kalau misalnya lu jadi guru, jadi siswa, jadi murid, jadi pejabat, jadi peneliti dan sebagainya, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Yang penting pekerjaan lu halal, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Sementara di Konoha itu ya, kalau lu jadi pejabat, itu kan jabatan dunia. Ya, lebih mengutamakan yang namanya akhirat. Memisahkan sekularisme. Sementara orang Yahudi itu nggak sekuler. Ya, mereka menggabungkan profesi mereka dengan ibadah. Kalau mereka jadi tentara, itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Makanya tentara Israel itu sangat luar biasa. Ya, kenapa agen-agen Israel itu, agen Mossad itu sangat luar biasa? Karena mereka menganggap pekerjaan mereka itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Itu saking luar biasanya. Sementara warga Konoha itu memisahkan antara ya profesi dengan ritual-ritual ibadah, ritual-ritual keagamaan. Seperti misalnya kita jadi guru, ya itu kan pekerjaan dunia, nanti kan ada akhirat. Jadi dipisah-pisahkan. Sehingga ini tidak produktif, tidak efisien. Makanya kita harus menggabungkan. Kalau kita jadi content creator misalnya, ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, saya sebagai content creator berpikir bahwa ini adalah ibadah saya. Ya, terserah kalau misalnya ada yang mengatakan lu nggak percaya agama, nggak jadi masalah. Tapi ini saya menganggap ibadah gitu. Ibadah saya kepada manusia lah gitu. Ini semacam utang saya kepada manusia. Karena apa? Karena rasa kemanusiaan. Jadi nggak ada embel-embel Tuhan ya. Ini pure rasa kemanusiaan. Ya, saya merasa terpanggil untuk apa? Untuk mengedukasi warga Konoha. Walaupun warga Konoha ya sangat susah ya diedukasi. Karena apa? Karena ada sekat-sekat ya. Apa itu agama? Agama itu membatasi kita
untuk berkembang guys, kalau boleh jujur ya. Saya tidak menyalahkan agamanya, tapi pemahaman agama yang salah. Ya. Kemudian ada juga sebenarnya ayat-ayat ini bersumber daripada agama itu sendiri, sehingga membatasi kita gitu. Seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, ada tuh ya, saya bahas kenapa warga Konoha itu sekuler dalam ibadah dan ilmu dunia. Saya udah bahas tuh ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena budaya ya. Jadi makanya saya katakan budaya itu gak boleh ditinggalkan oleh masyarakat kita, gak boleh. Israel itu sangat-sangat berbudaya sekali. Mereka tidak bisa dipisahkan dengan budaya apa? Budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu melekat dengan orang-orang Israel. Apa sih budaya Yahudi yang bikin mereka bisa seperti ini? Pendidikan mereka sangat luar biasa. Apa itu budaya? Budaya kepemimpinan ya. Jadi orang Yahudi itu sangat mengajarkan anaknya budaya kepemimpinan. Makanya orang Yahudi zaman dulu tuh anaknya diajak berburu, diajak memanah dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kepemimpinan, fokus, ya, fokus dan kepemimpinan. Itulah alasannya kalau kita perhatikan sekarang di Israel itu ada pendidikan yang namanya pendidikan militer, wamil, wajib militer. Jadi semua sekolah di sana itu wajib militer. Apakah karena perang? Ya, bisa aja karena itu, tapi yang lebih penting dari situ adalah karena kepemimpinan. Mereka belajar tentang kepemimpinan. Di barak mereka diajari kepemimpinan, ya, bekerja sama dengan tim, ya, kesetiaan terhadap negara, nasionalis dan sebagainya. Makanya saya dukung program daripada Kang Deddy Mulyadi. Ya, anak-anak yang bermasalah dibawa ke barak itu sangat-sangat luar biasa, membentuk karakter manusia. Ya. Kemudian apa lagi yang mempengaruhi? Karena keterikatan mereka terhadap nenek moyang mereka. Jadi orang Israel itu mereka terikat dengan nenek moyang mereka ya. Sementara kalau saya perhatikan orang Indonesia itu udah nggak terikat lagi. Kita itu nggak semuanya tapi sudah ke Arab-Araban. Jadi kita lebih mengagungkan yang namanya budaya Arab daripada budaya kita. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk pakai kebaya tiap hari ya. Bukan seperti itu. Bukan pakaian ya. Tapi pola pikir ya. Jadi kalau kita tuh mencintai yang namanya leluhur kita, maka kita terikat dengan apa? Dengan tanah, air kita, dengan lingkungan kita. Kita akan menjaga karena disinilah tanah dan airku. Di sini saya dilahirkan. Sehingga ini mempengaruhi kemudian suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Kita menjaga alam. Dengan cara apa? Dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan itu, kita nggak menjaga alam kan? Kita buang sampah sembarangan terjadi banjir, kotor di mana-mana, sehingga apa? Sehingga menimbulkan penyakit dan kita susah maju. Ya, kalau sering banjir ya, sungai-sungai banjir, banyak sampah berserakan di mana-mana, kita tidak nyaman, gimana kita mau maju coba? Ya, di Israel itu kan nggak ada tuh ya, di Israel itu buang sampah sembarangan, nggak ada. Ya, nggak ada. Mereka buang sampah pada tempatnya, dari kecil mereka sudah dididik ya. Jadi mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, saya tidak pro Israel. Saya di satu sisi bisa membela Israel kalau mereka benar, kalau salah salah gitu. Kalau Israel misalnya pendidikannya nggak bagus, ngapain saya bahas ya kan? Justru karena bagus makanya saya bahas. Jadi menurut saya ini sangat-sangat penting ya untuk kita amati, tiru, modifikasi pendidikan yang ada di Indonesia ya. Namun ya ada tambahan lagi ya, pendidikan di Indonesia itu kalau saya perhatikan itu masalah utamanya itu adalah guru ya. Mohon maaf ya. Kualitas guru di Indonesia itu ya menurut data ya, ini menurut data ya. Menurut data dari uji kompetensi guru ya, UKG, ada kurang lebih 40% guru di Indonesia itu yang tidak layak mengajar. Karena apa? Karena nilainya di bawah 70. Padahal nilai ideal itu ya, nilai UKG ini 70 ke atas. Cuman dari dulu tidak ada satupun ya, tidak ada satupun pemimpin yang berhasil merekonstruksi pendidikan di Indonesia. Nggak ada. Nggak ada yang berhasil. Dari dulu. Bahkan saya sangat jarang ya presiden yang fokus pada pendidikan. Nggak ada. Mudah-mudahan nanti ya, harapan saya itu Pak Kadem ya, Kang Deddy Mulyadi itu fokus saya melihatnya ke pendidikan. Makanya saya suka kepemimpinan Pak Kadem ya. Pak Kang Deddy Mulyadi itu ya sangat-sangat concern dalam pendidikan.
Karena KDM itu berpikir untuk membangun suatu bangsa itu dimulai dari pendidikan. Makanya KDM itu sering pergi ke sekolah ya memperhatikan yang namanya pendidikan. Semua murid-murid di Jawa Barat harus sekolah. Kenapa Kang Deddy Mulyadi mengatakan seperti ini? Karena apa? Karena ini yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Bahkan ya murid-murid yang nggak diterima di perusahaan juga karena apa? Karena matematika dasarnya lemah. Jadi kita mulai daripada pendidikan. Pendidikan itu sangat penting memajukan suatu bangsa. Tapi presiden kita itu lebih fokus pada infrastruktur, ya kemudian fokus pada makan siang bergratis, ya kemudian fokus pada bangun ini, bangun itu, ya harusnya pendidikan yang difokuskan. Pendidikan yang paling utama, terutama guru ya. Cuman saya perhatikan di Indonesia itu ya, pendidikan kita bermasalah itu, tapi yang diganti kurikulum. Kan ngaco kan? Di Israel itu ya, kurikulum itu bermacam-macam guys. Nggak bisa disamaratakan. Kurikulum itu berbasis apa? Berbasis tergantung sekolahnya. Apakah sekolahnya sekuler atau religius. Di Israel itu kan ada orang-orang Arab kan, jadi mereka tidak memaksakan kurikulum nasionalis mereka terhadap orang-orang Arab, enggak. Jadi tergantung kebutuhan daripada daerah-daerah tersebut. Jadi menurut saya itu kurikulum itu hal yang tidak penting dalam pendidikan Indonesia. Kalau saya perhatikan anggaran kurikulum itu ada triliunan kan untuk kurikulum di Indonesia, memperbaiki kurikulum, memperbaiki ini dan sebagainya kan. Jadi kita tuh harusnya lebih fokus pada guru, ya. Kualitas guru. Ya, kalau saya ditunjuk jadi Menteri Pendidikan ya, walaupun ya gak bakal bisa ya, gak mungkin saya jadi guru. Ya jadi Menteri Pendidikan ya gak mungkin lah. Masa minoritas jadi Menteri Pendidikan yang bener aja. Sedangkan Nadiem Makarim aja sudah ini ya, sudah terjerat kasus yang namanya korupsi dan lain sebagainya ya, dugaan korupsi ya, susah ya memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pak Nadiem Makarim lebih fokus ini sih ya teknologi daripada fokus memperbaiki pendidikan ya, lebih fokus pada laptop sih ya daripada fokus memperbaiki pendidikan. Ya saya tidak berpihak pada ya Mas Nadiem Makarim, tapi saya melihatnya dia nggak ngerti pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Masalahnya nggak ngerti dia. Ya, apakah karena dia sekolah di Eropa? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu pastinya. Tapi jadi permasalahan pendidikan di Indonesia itu bermasalah karena apa? Karena guru-guru kita itu kurang berkualitas. Itu yang paling utama. Bila penting kita harus mendatangkan guru dari luar negeri ya. Dari Inggris kayak dari mana kayak. Biar kita semakin maju dalam berpikir ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya mau klik kaum intelektual. Salam rasional.